Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan membuat contoh menggambar grafik fungsi. Nah, sebagaimana kita tahu, untuk menggambar grafik suatu fungsi kita perlu 4 langkah ini. Nah, yang pertama itu menentukan titik potong fungsi x, y sama dengan fungsi y sama dengan fx dengan sumbu x dan sumbu y. Yang kedua, menentukan interval di mana fungsi y sama dengan fx turun atau naik serta titik ekstrim, maksimum, minimum, belok jika ada. Nah, yang ketiga, jika fungsi ditentukan dalam interval tertutup, maka tentukan nilai fungsi pada ujung-ujung interval. Yang keempat, bila diperlukan ambil beberapa titik bantu. Nah, kita langsung masuk ke contoh x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 4 aja. Nah, yang di sini kita pertama ini di titik potong dengan sumbu x dan y. Nah, yang ini langsung saja kita buat, kan ini x sama dengan 0, langsung saja ini langsung 0, 3 kurang 3 0 kuadrat tambah 4. Nah, terus selanjutnya ini dengan 4 ya. Dan terus yang dengan kurva x, y sama dengan 0, y sama dengan 0. X yang ini x pangkat 3 3x kuadrat tambah 4, ini kita faktorkan terlebih dahulu. Jadi x kurang 2 dan x kurang 2. Nah, selanjutnya untuk x sama dengan min 1. Nah, saja 0 dan min 1 ketiga kurang 3 min 1 pangkat 2 tambah 4. Nah, ini 0 ya. Untuk x min 1 sama dengan 0. Terus untuk y sama dengan untuk x sama dengan 2. Nah, saja 0 sama dengan 2 ketiga dikurang 3 kali 2 ditambah 4. Ini dengan jawabannya 0 juga. Nah, selanjutnya jika ini sudah benar, maka kita memperoleh titik potong dengan sumbu y 0,4 dan sumbu x dan sumbu x nya itu min 1 0 yang ini dan 2 0 yang ini. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke yang titik baliknya. Kita langsung saja ya untuk yang titik balik. Nah, untuk yang titik balik kita pakai turunan y yang pertama, yaitu 3x kuadrat kurang 6x sama dengan 0. Ini untuk turunan yang pertama ya, dari x pangkat 3 dan min dikurang
3x kurang 2 itu untuk turunan pertama, karena 4 ini kita hilangkan. Nah, terus ini difaktorkan 3x kurang 2 3x kurang 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu kita dapat x sama dengan 0 dan y atau x sama dengan 2. Nah, untuk selanjutnya kita untuk x sama dengan 0 itu diperoleh y, masukkan ke nilai tadi yang 0 pangkat 3 kurang 3 0 tambah 4. Nah, ini jawabannya 4. Nah, untuk x dengan 2 kan pilih yang tadi y yang 2 3 kurang 3 2 dan tambah 4, jawabannya adalah 0. Ini kita dapat memperoleh dari 0,4. Nah, untuk selanjutnya kita pakai turunan yang kedua. Itu 6x kurang 6 sama dengan 0. Nah, untuk x sama dengan 0 di turunan y kedua ini kita dapat memperoleh titik balik maksimum dan titik balik minimum. Nah, untuk y yang ini, untuk x sama dengan 0, nah ini teroleh min 6 kecil dari 0, itu kita dapat nilai maksimum. Untuk x sama dengan 2 di kolom kedua, dan itu kita dapat 6 besar dari 0, ini dapat kita nilai minimum. Nah, kita di sini dapat memperoleh titik balik maksimumnya itu 0,4 dan titik balik minimumnya itu 2,0 dari yang ini dan yang ini. Nah, dari yang ini dan yang ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke titik belok. Di titik belok ini, di titik belok ini kita menggunakan turunan y yang kedua, yaitu 6x kurang 6 sama dengan 0. Langsung saja ya, kita pindahkan saja 6x sama dengan 6, x sama dengan 6 per 6, jadi x sama dengan 1. Nah, terus selanjutnya untuk x sama dengan 1 ini, untuk x sama dengan 1 peroleh y sama dengan, masukkan ke nilai yang tadi ya, nah kurang 3 kedua ditambah 4, ini hasil jumlahnya itu adalah 2. Nah, karena x sama dengan 1, y sama dengan 2, jadi diperoleh titik bantunya adalah 1,2. Nah, untuk titik bantunya, saya tadi itu untuk titik belok ya. Nah, untuk titik bantunya itu x sama dengan
3 dan Y kan. Langsung masukkan ke yang tadi ya. 3 kurang 3 pangkat 2 tambah 4 ini sama dengan 4. Nah, kita peroleh titik bantu untuk yang tadi. Kita pakai yang 3, diperoleh 3,4 di titik 3,4. Nah, selanjutnya kita akan menggambar grafik dari soal ini. Nah, saya sudah menyiapkan ini. Nah, kita tinggal masukkan beberapa angka yang kita peroleh tadi. Titik potong dengan sumbu Y yang pertama itu adalah 0,4 untuk titik potongnya ya. 0 yang X sama dengan 0 dan di 4 untuk titik potongnya kita di sini ya. Kita tandai sedikit dulu. Nah, untuk titik potong dengan sumbu X adalah -1 yang di sini dan 2 yang di sini. Nah, untuk terjadi titik balik maksimum itu kita memperoleh tadi titik balik maksimum adalah 0,4. Nah, untuk 0,4 kita langsung masukkan saja ya. X-nya yang di sini 0,4 yang di sini. X-nya 0, 4-nya. Terus untuk titik balik minimum itu kita memperoleh tadi 2,0. Jadi di sini di X-nya 2. Nah, untuk jadi titik beloknya itu di 1,2 di sini. Nah, untuk titik bantunya itu ada di sini. Beloknya ada di sini ya. Yang Y-nya 2. Dan titik bantunya itu X-nya di titik 3 dan Y-nya titik 4. Nah, di sini kita dapat memperoleh garisnya ya. Yang kita ambil dari bawah seperti ini. Dari bawah kita tarik ke atas sampai ke 4. Nah, di sini terus kita tarik kedua karena di titik balik minimumnya itu ada di 2. Maksimumnya itu di Y sama dengan 4 lagi ini. Nah, ini 4 ini, yang ini kedua. Nah, terus gambarkan kedua lainnya gelombang ya. Gini. Seperti ini. Nah, terus untuk titik bantunya itu di 3 dan 4. Ini kan yang keempat, ini yang ketiga. Terus kita gambarkan sampai sini. Nah, terus kita memperoleh di sini titik bantunya sini ya. Nah, jadi kita memperoleh grafik seperti ini. Nah, ini kan benar. Itu Y sama dengan X pangkat 3 untuk grafik fungsi dari X pangkat 3. X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2 ditambah 4. Nah, kita langsung ke beberapa contoh soal yang ada ya. Nah, di sini kita lanjutkan ke contoh soalnya ya. Di sini ada Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Nah, di sini kita misalkan aja ini A, ini B, dan ini C. Jadi kita peroleh A sama dengan 1,
B sama dengan min 2, dan C sama dengan min 3. Nah, untuk selanjutnya kita tentukan titik potongnya. Titik potong A, titik potong Y sama dengan 0, untuk X sama dengan 0 ya, dengan 0. Nah, misalkan Y, coba Y nya dulu, kan nilainya X kuadrat kurang 2X kurang 3. Kita bisa memfaktorkan ini ya, dengan Y sama dengan X kurang 3 dan X tambah 1. Nah, ini kita peroleh nilai X nya sama dengan 3, dan nilai Y nya nilai X yang keduanya sama dengan min 1, sama dengan min 1. Nah, sini kita peroleh nilai X 3,0 dan Y dan X nya satu lagi min 1,0. Mohon maaf. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, tadi untuk sumbu X, yang ini untuk sumbu Y. Titik potong yang sumbu, ini sumbu X ya. Ini titik potong di sumbu Y. Nah, kita kan X sama dengan 0, kita masukkan saja ke nilai Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3, kita masukkan 0 nya dengan 0 kuadrat dikurang 0, 2 kali 0 kurang 3 dengan min 3. Nah, didapatkan untuk nilai X dengan 0, untuk nilai Y dengan min 3. Jadi peroleh titiknya 0,3 min 3. Nah, untuk selanjutnya kita tentukan titik baliknya. Nah, untuk titik baliknya, titik balik baliknya itu masukkan ke rumus yang ini. X dibalik SP min B per 2A, kan ke rumus ini. Nah, masukkan saja min, yang B kan tadi min 2, min 2 per 2 kali 1. Nah, dapat 2 per 2. Nah, dapat SP nya 1. Untuk Y, kita pertama misalkan dulu X nya itu sama dengan P ya. Nah, yang tadi masukkan ke nilainya yang X kuadrat yang tadi, masukkan ke nilai X kuadrat yang tadi ya. Nah, jadi X ini kan kuadrat tadi, masukkan di sini, X kuadrat kurang 2XP dikurang 3. Nah, langsung saja ya. Ini kan tadi 1 kuadrat dikurang 2 1
kurang 3. Nah, ini kita dapat nilai YP nya min 4. Nah, sekarang kita dapat titik baliknya itu D1 D1 dan min 4. Nah, itu untuk titik baliknya. Nah, terus untuk titik bantu lainnya itu bisa juga dilakukan seperti ini. Titik bantu lakukan seperti ini. X, Y. Nah, kan yang tadi ya, min 2, min 1, dan 0, 2, 3, 4. Nah, jumlahkan dapat 5, ini 0. Untuk nilai yang tadi ya, min 3, min 3, 0, ini 5. Terus, nah, kita itu dapat itu kita itu dapat nilai grafiknya ya. Langsung saja kita buat grafiknya. Nah, seperti ini. 0, ada 3. Kita misalkan saja 3-nya di sini, 5-nya di sini. Terus 4-nya di sini. 4-nya di sini, terus yang satunya yang 2-nya, yang 3 di sini. Nah, dan kita misalkan langsung saja gambar grafiknya dari titik potong dengan sumbu X 3 dan min 1 yang di sini ya. Ini titik potongnya. Dan 0,-3 untuk tadi. Dan sumbunya Y itu min 3 di bawah ya, min 3 ini. Nah, untuk titik potongnya sumbu 3, dan terus untuk titik baliknya 1 dan 4 yang di sini. Min 1 dan 4. 1 dan min 4. Itu yang di sini. 1 dan min 4. Terus untuk titik baliknya, dan juga yang tadi yang 5 itu yang di titik bantu. Terus kita dapat peroleh seperti ini di sini ya. Nah, kita dapat peroleh kayak gini. Wah, maaf kalau selesai. Nah, ini untuk 4-nya. Ini terus masukkan ke 3. Ini. Nah, di sini untuk they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would. Oke, mungkin begitu saja penjelasan video dari saya, dari aku ya guys. Nah, selanjutnya nih itulah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Bilis dari kelas 11 MIA 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi naik dan fungsi turun. Baiklah, kita masuk pada yang pertama, yaitu pengertian fungsi naik dan fungsi turun. Perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar berikut, fungsi fx dapat dikatakan naik dalam interval i apabila x1 kecil dari x2, sehingga fx1 kecil dari fx2, atau dapat ditulis seperti ini. Kemudian, fungsi fx dikatakan turun dalam interval i apabila x1 kecil dari x2, sehingga fx1 besar dari fx2, atau dapat ditulis seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih paham, perhatikan contoh yang berikut ini. Jelas untuk menentukan yang mana yang fungsi naik dan fungsi turun, perhatikan kurva berikut ini. Di sini saya punya sebuah kurva, ya, kita beri nama dengan fx. Nah, ini dapat kita lihat pada keadaan ia naik, ini kita sebut sebagai fungsi naik, dan ini keadaan dia tetap atau tidak naik dan tidak turun, itu kita sebut dengan fungsi stasioner maksimum karena dia berada di atas. Kemudian ketika dia turun lagi, nah ini merupakan fungsi turun. Kemudian dia dalam keadaan tetap lagi, dan ini merupakan fungsi stasioner minimum karena dia berada di bawah, jadi minimum. Kemudian dia naik lagi, dan ini merupakan fungsi naik. Nah, biar lebih jelas, perhatikan contoh selanjutnya. Nah, kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu tentukan jenis fungsi pada grafik berikut. Nah, ini merupakan grafiknya dengan persamaan y sama dengan fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 9. Kemudian ini seperti penjelasan sebelumnya, ini merupakan apa? Ya, fungsi turun. Nah, dan ini fungsi apa? Fungsi naik. Nah, dari 3 ke kanan ini merupakan fungsi naik, dan dari 3 ke kiri merupakan fungsi turun. Jadi dapat kita simpulkan jenis fungsi pada grafik berikut, yaitu f aksen fx naik apabila x besar dari 3, kemudian fx turun apabila x kecil dari 3, dan fx stasioner apabila x sama dengan 3. Kita masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu tentukan jenis fungsi pada grafik berikut. Nah, ini grafiknya dan persamaannya, yaitu y sama dengan fx sama dengan x pangkat 3. Nah, ini grafiknya dari sini, mulai dari sini, kemudian berakhir di sini. Nah, ini dapat kita lihat, ini merupakan fungsi naik. Nah, dan ini juga fungsi naik. Nah, ini merupakan fungsi stasioner atau stasioner belok. Nah, dapat kita simpulkan fungsi fx naik untuk x elemen bilangan real. Karena ini semuanya naik kan, dapat kita lihat. Jadi fx naik untuk x sama dengan x elemen bilangan real atau semua x. Kemudian kalau untuk fx apabila turun itu tidak ada, karena sudah dapat kita lihat dia tidak turun. Jadi fungsi turunnya tidak ada. Kemudian untuk fx untuk stasioner belok apabila x sama dengan 0. Kita lanjut pada contoh soal yang ketiga, yaitu tentukan jenis fungsi pada grafik berikut. Nah, ini grafiknya dan ini persamaannya, yaitu y sama dengan fx sama dengan x kurang 4x tambah 5. Nah, ini dapat kita lihat, ini merupakan fungsi turun, ya, karena dia dalam keadaan turun. Kemudian ini merupakan fungsi naik, dan ini fungsi stasioner. Kemudian dari 2 ke kanan, ini ada ketinggalan. Nah, dari 2 ke kanan ini fungsi naik. Kemudian dari 2 ke kiri merupakan fungsi turun. Jadi dapat kita simpulkan fx naik apabila x besar dari 2 dan turun apabila x kecil dari 2, dan stasioner apabila x sama dengan 2. Tentang fungsi naik dan fungsi turun. Kalau sudah, kemudian kita lanjut kepada interval fungsi naik dan fungsi turun. Suatu fungsi y sama dengan fx dapat ditentukan jenis intervalnya berdasarkan teorema monoitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika f aksen x besar dari 0, maka fx adalah fungsi naik.
Kemudian yang kedua, jika f aksen x kecil dari 0, maka fx adalah fungsi turun. Kemudian jika f aksen x sama dengan 0, maka fx adalah fungsi stasioner atau tidak naik dan tidak turun. Untuk lebih jelasnya dan lebih paham, perhatikan contoh yang berikut ini. Baiklah, kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu tentukan interval fungsi turun dari fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 3. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama yaitu kita ubah fx ini, kita cari turunan pertamanya atau kita mencari f aksennya. Jadi f aksen x-nya yaitu 1/3 x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 5x tambah 3. Jadi turunan pertamanya yaitu x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Kemudian karena yang ditanyakan adalah fungsi turun, maka syaratnya yaitu f aksen x kecil dari 0. Nah, dari persamaan ini kemudian kita cari faktornya. Jadi faktornya yaitu x tambah 5, x kurang 5 dan x kurang 1. Jadi x sama dengan 5 dan x sama dengan 1. Kemudian kita membuat garis bilangannya. Karena yang terkecil itu di sebelah kiri dan yang besar itu di sebelah kanan. Jadi yang 1 di sebelah kiri dan 5 di sebelah kanan. Kemudian untuk menentukan yang mana positif dan mana yang negatifnya, kita pilih salah satu angka. Kita pilih saja yang sederhana yaitu 0. Jadi kita masuk persamaan ini dan kita gantikan x-nya dengan 0 untuk menentukan positif dan negatifnya. Jadi x kuadrat dikurang 6x tambah 5 sama dengan 0. X-nya kita ganti dengan 0 sehingga kita dapatkan plus 5. Nah, setelah mendapatkan plus 5, maka kita dapat menentukan mana tanda yang negatif dan mana yang positif. Jadi angka yang di kirinya 1, di kanannya 5 itu tandanya positif. Nah, antara 1 dan 5 itu tandanya negatif. Nah, ini kita pilih angka yang mewakilkan antara 1 ke kiri, yaitu kita ambil saja 0, dan angka perwakilan dari angka 5 ke kanan itu kita ambil saja 6, dan antara 1 dan 5 itu kita ambil aja 3. Nah, jadi kita dapatkan hasilnya. Jadi interval fungsi turunnya yaitu x besar dari 1, x kecil dari 5. Kita lanjut pada contoh soal yang kedua, yaitu tentukan interval naik fungsi y sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 45x ditambah 4. Untuk penyelesaiannya sama saja, yaitu kita mencari pertama yaitu y aksennya atau turunan pertamanya. Nah, jadi kita dapatkan turunan pertamanya yaitu 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 45. Kemudian kita sederhanakan dengan cara sama-sama kita bagi 3, sehingga kita dapatkan x kuadrat ditambah 2x dikurang 15. Kemudian selanjutnya, karena ditanyakan adalah interval naik, kemudian syaratnya yaitu y aksen besar dari 0. Nah, selanjutnya kita mencari faktor dari persamaan ini. Nah, kita dapatkan yaitu x tambah 5 dan x kurang 3. Jadi x sama dengan min 5 dan x sama dengan 3. Kemudian kita membuat garis intervalnya untuk menentukan tanda positif atau negatif pada garis intervalnya, kita pilih angka 0 untuk kita faktorkan ke persamaannya, sehingga kita dapatkan x kuadrat dikurang 2x dikurang 15 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan hasil akhirnya itu min 15. Kemudian dapat kita tentukan tanda positif dan negatifnya, yaitu karena 0 antara min 5 dengan min 3, maka tanda min berada di tengah. Otomatis yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan tandanya positif karena ditanyakan ada interval naiknya. Jadi interval naiknya yaitu min x besar dari min 5 dan x kecil dari 3. Baiklah, kita masuk pada contoh soal yang ketiga, yaitu tentukan interval naik dan turun dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 12x tambah 5. Penyelesaiannya yang pertama yaitu kita mencari f aksennya atau turunan pertamanya, sehingga kita dapatkan yaitu 6x dikurang 12. Kemudian f aksen x sama dengan 0. Jadi 6x dikurang 12 sama dengan 0, 6x sama dengan 12, x sama dengan 2. Kemudian kita membuat garis intervalnya. Nah, kita pilih angka antara 2, kita pilih untuk yang kirinya 2, 0, untuk yang kanannya 2, 4. Untuk menentukan tanda positif dan negatifnya, kita uji. Nah, uji dengan x sama dengan 0, maka f aksen sama dengan 0. Jadi 6x kurang 12, x-nya kita ganti dengan 0 sehingga dapatkan min 12 kecil dari 0. Jadi di sini tandanya negatif. Kemudian untuk yang di sebelah kanan kita uji dengan 4. Jadi x sama dengan 4, maka f aksen
4 sama dengan 6 kali 4 dikurang 12 sama dengan 12. 12 besar dari 0, maka tanda yang di sebelah kanan merupakan positif. Sehingga interval turun yaitu pada X kecil dari 2 dan interval naik pada X besar dari 2. Kemudian kita lanjutkan kepada penerapan integral tak tentu. Nah, penerapan integral tak tentu ini ada dua, yaitu yang pertama, menentukan persamaan fungsi asal, dan yang kedua, menentukan persamaan kurva. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu menentukan persamaan fungsi asal. Tak tentu dapat digunakan untuk menentukan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan fungsi asal fx jika f aksen x dan fa-nya diketahui. Kemudian yang kedua menentukan fungsi fx jika diketahui informasi mengenai garis singgungnya. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan kecepatan dan jarak yang ditempuh oleh suatu benda. Menentukan fungsi asal fx apabila f aksen x dan fa-nya diketahui. Gunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, fx sama dengan integral f aksen kali dx. Kemudian yang kedua, substitusikan x sama dengan a pada fx untuk mendapatkan nilai c. Kemudian yang ketiga, fungsi fx diketahui. Mudah kan? Untuk lebih jelasnya dan lebih paham, simak contoh berikut ini. Setelah kita masuk kepada contoh soal, jika fx integral sama dengan integral dari x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 kali dx dan f1 sama dengan 0, maka rumus fungsi fx adalah, yang pertama-tama penyelesaiannya yaitu kita jadikan ke bentuk fx sama dengan integral f aksen x dx. Nah, di sini dapat kita lihat ia sudah dalam bentuk umumnya, maka bisa langsung saja. Nah, jadi x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 ini dx. Ini 1/3 x kuadrat ditambah x kuadrat dikurang x tambah c. Nah, paham kan ini datangnya dari mana? Ya, ini terdapat pada materi sifat-sifat integral tak tentu. Nah, kemudian kita lanjut. Ini kita lanjut dengan mencari nilai c, yaitu dengan f1 sama dengan 0 tadi. Nah, jadi f1 sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang x tambah c. F1 tadi berapa? 0. Nah, jadi semua nilai x kita ganti dengan 1, sehingga kita dapatkan 0 sama dengan 1/3 tambah c. Jadi c sama dengan min 1/3. Nah, jadi hasil akhirnya yaitu 1/3 x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang x dikurang 1/3. Nah, mudah kan? Baiklah, kita masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu diketahui turunan pertama fungsi fx adalah f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurang 8x ditambah 8. Untuk x sama dengan 1, fungsi fx bernilai 15. Rumus fungsi fx adalah, untuk penyelesaiannya sama dengan contoh soal yang pertama, namun di sini kita harus mencari dulu integral f aksen x dx. Nah, jadi f aksen x-nya nilai tadi berapa? 3x kuadrat dikurang 8x ditambah 8 kali dx. Nah, untuk hasilnya sudah paham kan? Ini pada materi sifat-sifat integral tak tentu. Jadi kita dapatkan hasilnya x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 8x tambah c. Untuk mencari nilai c, kita masuk kepada fx bernilai 15 untuk x sama dengan 1. Jadi x sama dengan 1 itu f sama dengan 1 x sama dengan 1 itu nilai tadi berapa? 15. Jadi ini 15, kita ganti nilai x-nya dengan 1. Hasilnya berarti ini 5 ditambah c. Jadi c sama dengan 15 dikurang 5 sama dengan 10. Jadi persamaannya yaitu x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 10. Nah, gampang kan? Kemudian kita lanjutkan pada contoh soal ketiga, yaitu jika diketahui f aksen x sama dengan 3x kuadrat ditambah 2 dan f2 sama dengan 10, maka tentukan nilai f3. Nah, untuk mencari nilai f3 tentu kita harus mengetahui persamaan umum dari fx. Nah, jadi kita cari dulu fx-nya, yaitu
sama seperti cara pada contoh yang sebelumnya. Ini X pangkat 3 C. Nah, jadi ini untuk persamaan fx-nya kita harus mencari dulu nilai c-nya dengan cara ya seperti pada contoh sebelumnya, yaitu kita masukkan f2 x sama dengan 2 ke persamaan x pangkat 3 ditambah 2x tambah c. Ini f2 nilainya 10, x ini kita ganti 2, jadi C sama dengan 12 dikurang 10 dikurang 12. Jadi nilai C nya 10 dikurang 12 yaitu min 2. Jadi persamaan umum fx nya yaitu x pangkat 3 ditambah 2x dikurang 2. Nah, baru deh kita bisa mencari f3 nya, yaitu kita ganti nilai x-nya dengan 3. Kita ganti nilai x-nya dengan 3. 9 ditambah 6 dikurang 2 sama dengan 13. Jadi F3-nya sama dengan 13. Kedua yaitu untuk menentukan persamaan kurva. Jika diketahui dy per dx dan sebuah titik pada kurva, maka persamaan y sama dengan fx menjadi y sama dengan integral dy per dx dikali dx sama dengan integral f aksen x dikali dx sama dengan fx ditambah c. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh yang berikut ini. Kemudian kita lanjut pada contoh soal yang pertama, yaitu diketahui turunan pertama suatu fungsi fx adalah dy per dx sama dengan 2 dikali x kurang 2. Jika fx melalui titik 1,2, maka persamaan fungsi tersebut adalah, untuk penyelesaiannya, pertama yaitu dy per dx sama dengan 2 dikali x kurang 2. Jadi ini kita kalikan ke dalam dulu ya. 2x kurang 4. Nah, setelah itu kita masuk kepada kita mencari integral dari 2x kurang 4 dikali dx sama dengan berapa? Ya, x kuadrat dikurang 4x ditambah c. Jadi ini udah dapat persamaannya. Kemudian karena dia melalui titik 1,2, maka y sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah c. Nah, 1,2 ini satunya kan x, 2-nya kan y. Jadi y-nya di sini kita ganti sama 2, terus x-nya kita ganti sama 1. 1 ditambah c. Jadi 2 sama dengan min 3 ditambah c. C sama dengan 5. Jadi persamaan fungsi ini adalah y sama dengan x kuadrat dikurang 3 tambah c. 4 sama dengan min 1 tambah c. C sama dengan 5. Jadi persamaan umumnya kita dapatkan 2x pangkat 2 dikurang 3x tambah 5. Baiklah, kemudian kita lanjut pada contoh soal yang ketiga. Gradien garis singgung di setiap titik A, x, y yang terletak pada sebuah kurva adalah dy per dx sama dengan 6x. Jika kurva melalui titik 1,8, maka tentukan persamaan kurva tersebut. Untuk penyelesaiannya sama dengan contoh soal yang sebelum-sebelumnya, yaitu dy per dx sama dengan 6x. Kemudian kita mencari persamaan untuk y. Jadi y sama dengan integral dari 6x kali dx sama dengan 3x kuadrat ditambah c. Nah, berarti untuk mencari nilai c melalui titik 1,8, maka y jadi 1, itu x dan 8 itu y. Jadi y kita ganti dengan 8 dan x kita ganti dengan 1. Jadi kita masuk ke persamaannya 3x kuadrat ditambah c.
8 sama dengan 3 kali 1 kuadrat tambah C. 8 sama dengan 3 tambah C. C sama dengan 5. Jadi persamaannya yaitu 3x kuadrat ditambah 5. Selesai. Nah, sudah paham kan? Saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar ini sendiri terdiri atas 5. Yang pertama yaitu turunan jumlah dan selisih dua fungsi. Jika f aksen x sama dengan ux plus minus atau tambah kurang vx, dengan ux dan vx masing-masing memiliki turunan ux dan vx, maka masing-masing dapat dirumuskan sebagai f aksen x sama dengan u aksen x di plus minus atau tambah kurang v aksen x. Di sini ada contoh turunan jumlah dan selisih dua fungsi. Soalnya yaitu tentukan turunan dari fungsi berikut. Fungsinya yaitu fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 8. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, dapat kita jabarkan satu persatu dari suku-sukunya menggunakan rumus turunan. Nah, untuk turunan atau f aksennya, x pangkat 3 dapat kita gunakan rumus nx pangkat n kurang 1 untuk 5x kuadrat, yaitu knx n kurang 1, untuk 2x yaitu k, dan untuk 8 yaitu 0. Sehingga hasilnya yaitu 3x pangkat 3 kurang 1 ditambah 5 kali 2x pangkat 2 kurang 1 dikurang 2 dan tambah 0. Sehingga hasil akhirnya yaitu 3x kuadrat ditambah 10x dikurang 2. Yang kedua yaitu turunan hasil kali dua fungsi. Jika fx sama dengan ux dikali vx dengan ux dan vx masing-masing memiliki fungsi turunan u aksen x dan v aksen x, maka dapat dirumuskan sebagai f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Jadi berkebalikan. Jika sebelum tanda tambah atau tanda plus yang beraksen adalah u, maka yang beraksen setelah tanda plus atau tambah yaitu vx. Contoh untuk turunan hasil kali dua fungsi, soalnya yaitu tentukan turunan dari fungsi berikut. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 2 kali 2x kurang 3. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, dapat kita misalkan x kuadrat ditambah 2 sebagai u dan 2x kurang 3 sebagai v. Nah, untuk mencari turunan dari ux, kita dapat menggunakan rumus turunan seperti biasa dan mendapatkan hasil akhir 2x. Dan untuk v juga demikian, kita menggunakan rumus umum turunan dan mendapatkan hasil 2. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan turunan hasil kali dua fungsi. Nah, untuk u aksennya kita mendapatkan 2x dan untuk v aksennya kita mendapatkan hasilnya 2. Seterusnya untuk vx dan ux masukkan saja nilai yang belum dirubah. 2x dikali 2x 4x kuadrat
2x dikali 3 min 6x. 2x kuadrat merupakan hasil dari x kuadrat dikali 2. Begitu juga dengan 4, yaitu merupakan hasil dari 2 dikali 2. Sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu 6x kuadrat dikurang 6x ditambah 4. Yang ketiga yaitu turunan hasil bagi dua fungsi. Jika fx sama dengan ux per vx, dengan vx tidak sama dengan 0, serta ux dan vx masing-masing memiliki turunan u aksen x dan v aksen x, maka dapat dirumuskan sebagai v aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x per vx kuadrat dengan syarat vx tidak sama dengan 0. Contoh hasil bagi dua fungsi. Soalnya, tentukan turunan dari fungsi berikut. Fx sama dengan 4x ditambah 2 per x tambah 6. Untuk menyelesaikan soal ini, dapat kita misalkan 4x ditambah 2 sebagai ux dan x tambah 6 sama dengan vx. Untuk mencari u aksen dapat kita menggunakan rumus turunan. 4x rumusnya itu k, 4 sebagai k yaitu 4, dan untuk 2 itu 0, jadi tidak ditulis lagi, hasilnya 4. Untuk vx, v aksennya juga sama dengan 4x ditambah 2, x itu k, bisa juga kita menggunakan langsung 1, tetapi di sini saya menggunakan k. 6 itu 0, jadi hasilnya 1. Untuk f aksen atau turunannya dapat kita masukkan rumus u aksen x kali vx dikurang ux dikali vx v aksen x per vx kuadrat. Kita masukkan nilainya, lalu kita jabarkan hasilnya ini, lalu kita jumlahkan mendapatkan hasil akhir 22 per x kuadrat tambah 2x tambah 36 dari x tambah 6 kuadrat. Yang keempat yaitu turunan hasil bagi dua fungsi. Jika fx sama dengan ux pangkat n dengan ux merupakan fungsi dari x yang memiliki turunan u aksen x dengan n bilangan real, maka dapat dirumuskan sebagai f aksen x sama dengan n kali ux pangkat n kurang 1 dikali u aksen x. Contoh turunan fungsi fx sama dengan ux pangkat n. Soalnya, tentukan turunan dari fungsi berikut. Fx sama dengan 4x kurang 6 pangkat 3. Untuk menyelesaikannya, dapat untuk turunan fungsi fx un pangkat ux pangkat n ini tidak ada vx, hanya ux. Sehingga untuk mendapatkan turunan dari ux ini dapat kita menggunakan rumus umum turunan. 4x rumusnya yaitu k dengan 4 sebagai k dikurang 6. Untuk turunan 6 ini karena dia tidak ada variabel menjadi 0, sehingga u aksen x-nya atau turunan u x-nya yaitu 4. Nah, untuk fx ini sendiri kita dapat menggunakan rumus umum fx sama dengan ux pangkat n.
yaitu n ux pangkat n kurang 1 dikali u aksen x. Untuk n-nya yaitu 3, untuk ux-nya yaitu 4x kurang 6, n-nya 3 dikurang 1. Untuk u aksen x kita mendapatkan hasil 4. Lalu kita jumlahkan 3 kita kalikan, maksudnya 3 dikali 4 itu 12. Untuk pengurangan pangkatnya menjadi 2, sehingga 4x dikurang 6 mendapatkan hasil 16x kuadrat dikurang 48x ditambah 36. Sehingga hasil akhir dari 12 dikalikan dengan 16x kuadrat dikurang 48 ditambah 36 menjadi 192x kuadrat dikurang 576x ditambah 432. Yang kelima, yang terakhir, yaitu turunan ke n dari suatu fungsi. Nah, untuk mengetahui rumus turunan ke n ini, kita perlu mengetahui rumus turunan yang ke 1, 2, dan 3. Untuk turunan pertama atau turunan ke 1, yaitu y aksen sama dengan f aksen sama dengan dy per dx. Yang kedua yaitu, atau turunan kedua, y aksen, tanda aksennya 2, sama dengan v aksen x, tanda aksennya juga 2, sama dengan d kuadrat x, karena turunan kedua, per dx kuadrat. Yang ketiga atau turunan ketiga yaitu y aksen, tanda aksennya ketiga, sama dengan f aksen x, sama dengan d pangkat 3 y per dx pangkat 3. Nah, dari uraian tersebut kita dapat mengetahui rumus untuk turunan ke n, yaitu yn sama dengan f pangkat n x sama dengan d pangkat ny per dx pangkat n. Selanjutnya, contoh turunan ke n dari suatu fungsi. Soalnya yaitu, tentukan d pangkat 3y per dx pangkat 3 jika diketahui y sama dengan x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3 dikurang 2x ditambah 1. Nah, d pangkat 3y per dx pangkat 3 ini merupakan turunan ketiga, sehingga kita harus menurunkan satu persatu sehingga mendapatkan hasil turunan ketiga. Untuk turunan pertama, x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3 dikurang 2x ditambah 1, hasilnya yaitu 5x pangkat 4 ditambah 12x kuadrat dikurang 2. Untuk turunan keduanya mendapatkan hasil 20x pangkat 3 ditambah 24x. Dan untuk menjawab pertanyaan turunan 3, hasilnya yaitu 60x kuadrat ditambah 24. Baiklah, sekarang kita akan membahas materi tentang pengertian integral dan integral tak tentu. Operasi integral atau integral adalah inverse dari operasi pendiferensialan atau turunan. Jika f(x) adalah fungsi dari variabel x, maka yang disebut dengan antiturunan atau antiderivatif dari f(x) yaitu f(x) yang bersifat f aksen x sama dengan f(x). Nah, lambang antiturunan ini sendiri yaitu, dan itu dibaca dengan integral. Nah, pengintegralan fungsi f(x) terhadap x dinotasikan sebagai integral f(x) dx
sama dengan fx tambah c. Nah, di mana integral dx merupakan notasi integral, fx merupakan fungsi integral, fx merupakan fungsi integral umum, di mana f aksen x sama dengan fx. Untuk fungsi integral umum, f yang digunakan merupakan x besar, sedangkan fungsi integral menggunakan f kecil. Sedangkan c merupakan konstanta pengintegralan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pengertian integral tak tentu. Integral tak tentu merupakan pengintegralan yang tidak dibatasi oleh batas-batas intervalnya. Misalkan a konstanta real sembarang, maka rumus-rumus umum integral tak tentu dapat dinyatakan sebagai berikut. Rumus-rumus integral tak tentu ini ada 9. Yang pertama, integral dx sama dengan x tambah c. Yang kedua, integral a dx sama dengan ax tambah c. Yang ketiga, integral 1/x dx sama dengan in mutlak x tambah c. Yang keempat, integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Yang kelima, integral n pangkat x. Yang kelima, integral x pangkat n dx sama dengan 1/n plus 1 x pangkat n plus 1 tambah c, di mana x tidak boleh sama dengan min 1. Yang keenam, integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 tambah c, di mana n juga tidak boleh sama dengan min 1. Yang ketujuh, yaitu integral x tambah b pangkat n dx sama dengan 1/n plus 1 x tambah b pangkat n plus 1 tambah c. Yang kedelapan, integral ax tambah b pangkat n dx sama dengan 1/a n plus 1 ax tambah b pangkat n plus 1 tambah c. Yang terakhir, yang ke-9, yaitu integral a pangkat x dx sama dengan a pangkat x per in a ditambah c, di mana a besar dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Untuk integral tak tentu, contohnya yaitu tentukan integral tak tentu fungsi-fungsi berikut, yaitu integral 7 dx. Penyelesaiannya, integral 7 dx kita masukkan rumusnya, 7 ini sebagai a, lalu x ditambah c. Hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang nilai stasioner dan titik stasioner. Nilai stasioner yaitu apabila fungsi y sama dengan fx terdiferensial di x sama dengan a dengan fa sama dengan 0. Maka fa merupakan nilai stasioner dari fungsi fx di x sama dengan a. Itu untuk nilai stasioner. Sedangkan untuk titik stasioner adalah a, f a dengan x sama dengan a diperoleh dari f aksen x sama dengan 0. Adapun syarat stasioner yaitu fx sama dengan 0. Pada pembahasan kali ini saya akan jelaskan dan menjabarkan 3 contoh soal untuk materi nilai stasioner dan titik stasioner. Ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan nilai stasioner dan titik stasioner pada fungsi x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 1. Pertama, diketahui fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 1.
Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menentukan turunan fungsi yang pertama atau f aksen x. F aksen x dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. F aksen dari 3x adalah 3 dan 1 adalah 0 dan tidak kita tulis. Syarat stasioner adalah fx sama dengan 0. Maka 3x kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Di sini ada buah angka 3, maka kita dapat menyederhanakan bentuk ini dengan cara membagi 3. Sehingga kita mendapatkan x kuadrat dikurang 1. Setelah mendapatkan ini, kita bisa memfaktorkan, yaitu x ditambah 1 dan x dikurang 1. X sama dengan min 1 dan x sama dengan 1. Setelah kita mendapatkan dua buah x ini, lalu kita memasukkannya pada fungsi yang pertama, yaitu untuk x sama dengan min 1, f min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali min 1 ditambah 1 sama dengan min 1 pangkat 3 hasilnya min 1, min 3 dikali min 1 hasilnya positif 3 plus 1. Min 1 ditambah 3 hasilnya 2 ditambah 1 hasilnya 3. Untuk x sama dengan 1, f1 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1 ditambah 1. 1 pangkat 3 hasilnya 1, min 3 dikali 1 min 3 ditambah 1. Min 1 dikurang min 3 min 2, min 2 ditambah 1 min 1. Jadi nilai stasioner untuk x ditambah 42. Tentukan nilai dan titik stasioner. Pertama adalah kita harus mencari f aksen x-nya. Turunan pertama dari x kuadrat adalah 2x 13. Syarat stasioner adalah fx sama dengan 0, maka 2x kurang 13 sama dengan 0. 2x sama dengan 13, x sama dengan 13 per 2. Kita mendapatkan nilai x-nya. Lalu, sama seperti soal nomor 1, kita masukkan nilai x-nya pada fungsi x yang pertama. F 13 per 2 sama dengan 13 per 2 kuadrat dikurang 13 dikali 13 per 2 ditambah 42. 13 kuadrat hasilnya 169 per 2 dikurang 169 per 2 ditambah 42. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi 4, yaitu 169 dikurang 338 dikurang 486. 468 yang hasilnya min 1 sama dengan 4. Nilai stasioner untuk x sama dengan 13 per 2 adalah min 1 per 4. Untuk titik stasionernya yaitu 13 per 2, min 1 per 4. Masuk ke contoh soal yang ketiga atau contoh soal yang terakhir untuk materi nilai stasioner dan titik stasioner, yaitu diketahui suatu fungsi x sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Tentukan nilai dan titik stasionernya. Sama seperti soal nomor 1 dan nomor 2, kita menyelesaikannya adalah dengan mencari turunan pertama dari fungsi x yang pertama. Turunan pertama dari x kuadrat adalah 2x dan 6. Syarat stasioner adalah fx sama dengan 0, maka 2x dikurang 6 sama dengan 0. 2x sama dengan positif 6, x sama dengan 6 per 2, x sama dengan 3. Jadi kita mendapatkan hasilnya x adalah 3, lalu kita masukkan nilai x ini atau kita substitusikan pada
persamaan fungsi fx yang pertama. 3 kuadrat dikurang 6 dikali 3 ditambah 5. 3 kali 3 9, min 6 kali 3, min 18 ditambah 5. 9 dikurang min 18, min 9 ditambah 5, min 4. Jadi nilai stasioner untuk X sama dengan 3 adalah min 4. Dan untuk titik stasionernya adalah 3, min 4. Kali ini kita akan membahas materi tentang nilai maksimum dan nilai minimum fungsi dalam interval tertutup. Sebelum kita masuk ke contoh soal, ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara menentukan nilai minimum dan nilai maksimum. Jadi, cara menentukannya adalah yang pertama, menentukan nilai fungsi fx pada batas interval. Lalu yang kedua, menentukan nilai stasioner. Dan yang ketiga adalah membandingkan hasil A dan B. Ketika telah sampai kepada tahap yang ketiga, setelah membandingkan hasil A dan B, kita dapat menetapkan yang mana nilai maksimum dan yang mana nilai minimum. Baik, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat dikurang 180x ditambah 2 pada interval x besar atau sama dari min 2 dan x kecil atau sama dari 15. Seperti cara menentukan yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama adalah kita menentukan nilai fungsi pada batas interval, yaitu intervalnya adalah min 2 dan 15. Jadi, kita masukkan f min 2 kepada fungsi yang pertama. Jadi, min 2 pangkat 3 dikurang 6 dikali min 2 kuadrat dikurang 180 dikali min 2 ditambah 2. Lalu, min 2 pangkat 3 adalah min 2 kali min 2 positif 4. Positif 4 dikali min 2 adalah min 8. Min 6. Min 2 dikali min 2 adalah 4. Min 6 dikali 4 adalah negatif 24. 180 dikali min 2 adalah 180 dikali min 2 adalah 360. Positif 360 ditambah 2. Min 8 dikurang 24 ditambah 360 ditambah 2. Min 8 min 24 hasilnya menjadi 32 min 32 ditambah 362. Hasilnya adalah 330. Ini untuk interval 15, yaitu F15 sama dengan 15 pangkat 3 dikurang 6 dikali 15 kuadrat dikurang 180 dikali 15 ditambah 2. 15 pangkat 3 adalah 1145. 6 dikali 15 kuadrat adalah min 1350 dan 180 dikali 15 adalah 2700 ditambah 2. Lalu hasilnya adalah 673. Ini untuk interval pada 15. Baik, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat dikurang 180x ditambah 2 pada interval x besar atau sama dari min 2 dan x kecil atau sama dari 15. Seperti
cara menentukan yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah kita menentukan nilai fungsi pada batas interval, yaitu intervalnya adalah min 2 dan 15. Jadi kita masukkan f min 2 kepada fungsi yang pertama. Jadi min 2 pangkat 3 dikurang 6 dikali min 2 kuadrat dikurang 180 dikali min 2 ditambah 2. Lalu min 2 pangkat 3 adalah min 2 kali min 2 positif 4. Positif 4 dikali min 2 adalah min 8. Min 6. Min 2 dikali min 2 adalah 4. Min 6 dikali 4 adalah negatif 24. 180 dikali min 2 adalah 180 dikali min 2 adalah 360. Positif 360 ditambah 2. Min 8 dikurang 24 ditambah 360 ditambah 2. Min 8 min 2 4, hasilnya menjadi 32. Min 32 ditambah 362. Hasilnya adalah 330. Ini untuk pada interval f-2. Selanjutnya pada interval f15. Dan 15 pangkat 3 dikurang 6 dikali 15 kuadrat dikurang 180 kali 15 ditambah 2. 15 dikali 3 adalah 15 kali 2. 125 dikali jadi 15 pangkat 3 adalah 1125. Di 6 dikali 15 kuadrat adalah min 1350. Dan 180 dikali 15 adalah 2700 ditambah 2. Dan hasilnya adalah min 678. Itu untuk interval F15. Lalu pada interval 15, yaitu F15 sama dengan 15 pangkat 3 dikurang 6 dikali 15 kuadrat dikurang 180 dikali 15 ditambah 2. 15 pangkat 3 adalah 1125. 6 dikali 15 kuadrat adalah min 1350 dan 180 dikali 15 adalah 2700 ditambah 2. Lalu hasilnya adalah 673. Ini untuk interval. Nah, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu nilai stasioner fungsi, yaitu pada x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat dikurang 180x ditambah 2. Fx. Seperti biasa, kita mencari f aksen x-nya. Turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat dikurang 12x dikurang 180. Syarat stasioner adalah sama dengan fx sama dengan 0. Jadi, untuk mempermudah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu
yaitu menentukan nilai stasioner fungsi, yaitu fx x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat dikurang 180x ditambah 2. Kita mencari f aksen x atau turunan pertamanya, yaitu 3x kuadrat dikurang 12x dikurang 180. Syarat stasioner adalah fx sama dengan 0. Jadi 3x kuadrat dikurang 12x dikurang 180 sama dengan 0. Untuk memudahkan kita, maka kita sama-sama membaginya dengan angka 3. Hingga hasilnya x kuadrat dikurang 4x dikurang 60 sama dengan 0. Lalu setelah pada bentuk ini kita faktorkan, yaitu x yaitu hasil faktornya yaitu x dikurang 10 dan x ditambah 6. Jadinya x sama dengan 10 dan x sama dengan min 6. Karena intervalnya adalah min 2, maka x min 6 ini kita abaikan dan kita hanya menggunakan x 10. Kita akan mencari f 10-nya dengan menggunakan fungsi yang pertama. 10 pangkat 3 dikurang 6 dikali 10 pangkat 2 dikurang 180 dikali 10 ditambah 2. 10 pangkat 3 adalah 10 dikali 10, 100 dikali 10 adalah 1000. 10 pangkat 2 adalah 100, ini 600. 180 dikali 10 adalah 1800 ditambah 2. 1000 dikurang 600, 400. 400 dikurang 1800 adalah min 498. Jadi kita telah menemukan 3 hasil, yaitu 330, min 673 dan min 1398. Jadi nilai maksimumnya adalah nilai maksimum pada soal ini atau pada fungsi ini adalah 330 dan nilai minimumnya adalah min 1398. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Dwi Adianti dari kelas 11 MES 1. Di sini kita akan membahas konsep turunan fungsi. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama, laju perubahan nilai fungsi. Yang kedua, menghitung limit fungsi yang mengarah ke konsep turunan. Yuk, simak videonya. Konsep turunan fungsi. 1. Laju perubahan nilai fungsi. A. Laju perubahan rata-rata. Jika diketahui suatu fungsi y sama dengan fx, maka laju perubahan rata-rata fungsi y sama dengan fx pada interval x besar sama x1, x kecil sama x2 dirumuskan delta y per delta x sama dengan f dalam kurung x2 dikurang f dalam kurung x1 per x2 dikurang x1. Kita masuk dalam contoh soal. Yang pertama, diketahui suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 dengan daerah asal df sama dengan x, di mana x elemen bilangan real. Tentukan laju perubahan rata-rata suatu fungsi fx terhadap x jika x besar sama min 2, x kecil sama dari 3. Jawab. Diketahui x1-nya adalah min 2, x2-nya adalah 3. Langkah pertama kita mencari x sama dengan min 2. Kita mencari dari x1. Yang kita peroleh dari soal fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 4, lalu dimasukkan ke sini. Semua x dirubah menjadi min 2. F min 2 sama dengan min 2 kuadrat dikurang 3 min 2 dikurang 4. Dapat hasil min 2 dikali min 2 4 tambah 3 dikali min 2 6 dikurang 4. Dapat hasil 6. Begitupun sama dengan cara di atas. Untuk x3 sama dengan F3 diganti x-nya menjadi 3. Sama dengan 3 kuadrat dikurang 3 dalam kurung 3 dikurang 4. Dapat hasil 3 dikali 3 dapat hasil 9. 3 dikali 3 9 dikurang 4. Sama dengan min 4. Lalu, masukkan rumus untuk mendapatkan hasil dari delta y per delta x. Delta y per delta x sama dengan fx2 dikurang fx1 per x2 dikurang x1. F, x2-nya adalah 3, x1-nya adalah min 2. F 3 dikurang f min 2 dikurang x2-nya adalah 3, dikurang x1 adalah min 2. Dapat hasil.
Setelah kita cari, F3-nya dapat hasil min 4. F-2-nya adalah 6. Jadi, min 4 dikurang 6 per 3 dikurang min 2 dapat hasil 5. Sama dengan min 4 dikurang 6, min 10 per 5. Sama dengan min 10 dibagi 5, min 2. Jadi, laju perubahan rata-rata fungsi f(x) tersebut adalah min 2. Lanjut, B. Laju perubahan sesaat suatu fungsi. Laju perubahan sesaat suatu fungsi y sama dengan fx adalah laju perubahan yang sesaat pada interval x besar dari x1, x kecil dari x1 ditambah h. Jika h mendekati 0, maka laju perubahan sesaat fungsi y sama dengan fx dirumuskan sebagai berikut. Limit h0 fx1 ditambah h dikurang fx1 per h. Dengan catatan nilai limitnya ada. Masuk ke contoh soal. Diketahui suatu persegi panjang dengan panjang 5x cm dan lebar 2x cm. Tentukan perubahan luas persegi panjang terhadap panjang sisi x ketika x sama dengan 4 cm. Penyelesaiannya, luas dari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah 5, lebarnya adalah 2. 5x dikali 2x mendapatkan hasil 10x kuadrat. Masukkan rumus. Limit x0 fx1 ditambah h dikurang fx1 per h. Limit x0 f adalah 10. x1 ditambah h, x1-nya adalah 4. Tambah h tidak diketahui, kuadrat. Dikurang f4 per h. Limit x0 10. 4 dikali 4, 16 ditambah 4 dikali 2, 8 dikali h, 8h ditambah h dikali h. H kuadrat dikurang 160 per h. Sama dengan 160 ditambah 80h ditambah 10h kuadrat dikurang 160 per h. 10 dikali 16 mendapatkan hasil 160. 10 dikali 8, 80. 10 dikali h, 10h kuadrat dikurang 160 per h. Sama dengan 160 bisa dicoret mendapatkan dan tinggal 80h ditambah 10h. 80h tambah 10h kuadrat per h. H bisa dicoret. Belum mendapatkan hasil ini. Limit x0 80 ditambah 10h kuadrat. 80 ditambah 10 hanya adalah 0. 0 kuadrat mendapatkan hasil 0. 80 ditambah 10. 80 ditambah 0 adalah 80. Yang kedua adalah menghitung limit fungsi yang mengarah ke konsep turunan. Laju perubahan fungsi terhadap variabel bebas sama dengan turunan atau diferensial suatu fungsi y sama dengan fx terhadap x yang dinasikan dengan y aksen sama dengan f aksen x sama dengan dy per dx. Jika fungsi y sama dengan fx terdefinisikan dalam interval atau daerah asal df sama dengan x di mana x elemen bilangan real, maka turunan fungsi fx terhadap x ditentukan oleh f aksen x sama dengan lim h0 fx tambah h dikurang fx per h dengan catatan nilai limitnya ada. Masuk ke contoh soal. Diketahui adalah y sama dengan 3x kurang 2, ditanya dy per dx. Jawab, dy per dx sama dengan, masukkan rumus, limit h0 fx tambah h kurang fx per h. Sama dengan limit h0, f-nya 3x ditambah h dikurang 2, x ini, fx, x-nya adalah 3x kurang 2, per h. Limit h0, 3x ditambah 3h, 3 dikali x, 3x, 3 dikali h, 3h, dikurang 2, dikurang 3x ditambah 2. Per h. Sama dengan limit h sama dengan 0. 3x bisa dicoret, min 2 ditambah 2, bis per h. Jadi limit h0, 3h per h. Limit h0, 3. h habis menjadi 3, sama dengan 3. Jadi untuk y sama dengan 3x kurang 2, 3x min 2 didapatkan dy per dx sama dengan 3. Materi selanjutnya kita akan membahas penerapan turunan fungsi dalam pemecahan masalah. Adapun materi yang pertama, perhitungan kecepatan dan percepatan. Materi kedua, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan nilai ekstrim. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral parsial. Nah, integral parsial adalah bentuk integral yang merupakan hasil perkalian antara suatu fungsi x dengan turunan dari suatu fungsi x. Ciri-ciri bentuk integral yang dapat diselesaikan dengan integral parsial sebagai berikut. Yang A, integral tersebut dipakai apabila integral dapat dipisahkan menjadi dua fungsi. Fungsi pertama, U dipilih fungsi yang mempunyai
turunan terakhir 0. Sedangkan fungsi kedua dv dipilih fungsi yang dapat diselesaikan dengan integral. B. Integral yang berbentuk perkalian, yaitu bentuk integral fx dikali gx dx yang tidak dapat diselesaikan dengan integral substitusi. Nah, kita lihat rumus dari integral parsial. Itu integral u dv sama dengan u kali v dikurang integral v du. Nah, kita lihat contoh soal di sini. Itu yang A, integral x dikali 1 tambah x pangkat 3 dx. Nah, kita misalkan u dengan x, maka du per dx sama dengan 1, du sama dengan dx. Untuk dp sama dengan 1 tambah x pangkat 3 dx. Nah, untuk v nya sama dengan integral 1 tambah x pangkat 3 dx. Nah, pangkatnya 3 ditambah 1 menjadi 4, jadi 1 per 4, 1 tambah x pangkat 4, dx nya 1 sama dengan 1 per 4, 1 tambah x pangkat 4. Nah, sehingga x 1 tambah x pangkat 3 dx sama dengan integral u dp sama dengan u dikali v dikurang integral v du. Nah, kita masukkan angkanya, u nya sama dengan x, v nya 1 per 4, 1 tambah x pangkat 4 dikurang integral v 1 per 4 dikurang 1 tambah x pangkat 4. Untuk du nya sama dengan dx. Nah, kita kalikan 1 per 4x 1 tambah x pangkat 4 dikurang. Nah, untuk mencari integralnya sini pangkat 4, jadi tambah 1 sama dengan 5. 1 per 4 dikali 1 per 5, 1 tambah x pangkat 5 dx sama dengan 1 per 4 x 1 tambah x pangkat 4 dikurang 1 per 20, 1 tambah x pangkat 5 plus c. Nah, inilah hasil dari integral x dikali 1 tambah x pangkat 3 dx. Nah, kita lihat contoh soal untuk yang kedua. Kita misalkan u sama dengan 2x kurang 2, maka du per dx sama dengan 2, du sama dengan 2 dx. Untuk dv nya sama dengan 3 kurang 2x akar 3 dx. Nah, untuk v nya sama dengan integral 3 kurang 2x pangkat 3 dx. Nah, kita lihat di sini pangkatnya 3, untuk kita integralkan jadi tambah 1 sama dengan 4, jadi 1 per 4, 3 kurang 2x pangkat 4, dx nya min setengah. Nah, kita kalikan 1/4 dikali min setengah menjadi min 1 per 8, 3 kurang 2x pangkat 4,
integral 2x kurang 2 dikali 3 kurang 2x pangkat 3 dx sama dengan U kali V dikurang integral V du. Nah, termasukkan angkanya sama dengan untuk U nya 2x kurang 2 kali V nya min 1/8 3 kurang 2x pangkat 4 kurung dikurang min 1/8 integral 3 kurang 2x pangkat 4 kali untuk du nya 2 dx. Nah, sama dengan dikalikan menjadi min 1/4 x kurang 1 3 kurang 2x pangkat 4 plus 1/8. Nah, integralnya di sini pangkatnya 4 ditambah 1 menjadi 5. 1/5. Nah, untuk dx nya kan dikali 1/-2 3 kurang 2x pangkat 5 kali 2 plus c sama dengan min 1/4 kurung x kurang 1 3 kurang 2x pangkat 4 dikali setengah 1/8 dikali 1/5 dikali 1/-2 dikali 2 sama dengan min 1/40. 3 kurang 2x pangkat 5 plus c sama dengan 1/4 atau min 1/4 x 3 kurang 2x pangkat 4 kurung x nya pindah sini x kurang 1 plus 1/10 3 kurang 2x pangkat tutup kurung plus c. Nah, inilah hasil perkalian integral 2x kurang 2 dikali 3 kurang 2x pangkat 3 dx. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat integral tak tentu. Nah, berikut sifat-sifat integral tak tentu. 1. Jika n bilangan rasional dan n tidak sama min 1, maka fx sama dengan 1/n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c, di mana c suatu konstanta. 2. Jika f fungsi yang terintegralkan dan k suatu konstanta, maka integral k dalam kurung fx dx sama dengan k integral fx dx. 3. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terintegralkan, maka integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Nah, kita lihat contoh soal di sini. Yang satu integral 8x pangkat 3 dx. Nah, kita jawab. Integral 8x pangkat 3 dx jadi sama dengan 8 yang kita keluarkan menjadi 8 integral pangkat 3 dx. Nah, untuk mencari integral 8 nya jadi 8 per karena pangkatnya 3 jadi 3 tambah 1 x 3 tambah 1 plus c sama dengan kita tambahkan 8 per 4 x pangkat 4 plus c. Nah, hasilnya 2 x pangkat 4 plus c. Nah, contoh soal yang kedua,
kedua itu ada integral dalam kurung 3x pangkat 5 tambah 2x dalam kurung dx. Nah, kita lihat jawab. Integral dalam kurung 3x pangkat 5 plus 2x dx sama dengan 3 nya kita keluarkan, 3 integral x pangkat 5 dx plus 2 integral x dx. Nah, di sini kita lihat karena pangkatnya 5 jadi 3/5 tambah 1 sama dengan 6, x nya pangkat 6 tambah 2/2 x pangkat 2 plus c sama dengan sama-sama dibagi 2 jadi 1/2 x pangkat 6 plus karena sudah dibagi x pangkat 2 plus c. Nah, inilah hasil dari integral 3x pangkat 5 plus 2x dx. Semoga bermanfaat.